Oke, selamat pagi Dek Cina. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi juga Kak, Alhamdulillah kabar baik. Cuman akhir-akhir ini saya sering merasa lebih capek. Oh, merasa lebih capek hari ini ya. Oke, aktivitasnya ngapain? Akhir-akhir ini Kak, saya sering telat tidur, terus bangunnya juga sangat lambat. Apalagi saat di sini sekarang posisinya saya sedang magang. Oh, jadi magang ya di sini. Oh, magangnya itu sampai hari apa? Hari Jumat. Oh, berarti dari Senin sampai Jumat ya. Oh, berarti padat sekali di jadwal tak. Oke. Oke, jadi kita datang ke sini itu karena mau Mau mengubah kebiasaan tak? Ya. Oke, jadi kita mulai mungkin tadi diskusi tak. Oke, konseling kita hari ini. Oke, jadi masalah yang dialami Dek Cina itu seperti apa? Kalau boleh dijelaskan, karena di sini itu bukan hanya kita berfokus pada masalah tak, tapi di sini kita bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau yang dialami Cina sendiri, karena Dek Cina merasa bahwa kebiasaan-kebiasaan Dek Cina itu kurang baik, maka Dek Cina datang di sini untuk mau memperbaiki itu ya. Iya. Oke. Jadi boleh dijelaskan lebih detail permasalahan seperti apa yang biasanya terjadi sama Dek Cina? Ya Kak, jadi akhir-akhir ini tuh saya sangat susah bangun tidur. Terus di sini biasanya saat malam itu saya mulai tidurnya jam 12. Terus bangun tidurnya jam 7. Nah di situ saya sering telat untuk ke tempat magang. Oh, jadi terlambat jadi datang ke tempat magang. Biasanya sampai jam berapa? Biasanya itu sampai jam selesai magang itu sampai jam 4. Terus mulainya itu jam 7. Oke. 7.30. Jadi tidurnya di pas malam itu jam berapa? Jam 12, jam 1. Oh, berarti lumayan larut malam ya. Biasanya kalau Cina lagi begadang, apa kegiatan atau apa aktivitas yang Cina lakukan? Biasanya saya suka scroll TikTok, main game. Oh, berarti scroll TikTok, berarti banyak aktivitas yang kita lakukan di. Kalau boleh tahu, Dek Cina kesibukannya apa lagi selain magang? Selain magang, jadwal tugas saya itu kan sedang banyak juga. Setelah magang saya lagi Ada tugas, ya. Terus alhasil biasa setelah kerja tugas keterusan begadangnya. jadi tidak bisa mengatur waktu ya. Ya sulit, dan itu membuat saya lebih capek akibat kegiatan yang padat ini. Jadi Dek Cina ini merasa aktivitas dari pagi hingga malam, dan itu akan membuat kebiasaan dari kebiasaan tak begadang. Jadi jam 12 atau jam 1 baru pikir tidur. Nah, nanti dampaknya itu terlambat bangun ya. Iya, telat ke tempat magang. Oh, telat ke tempat magang. Oke. Jadi selanjutnya kalau boleh kakak tahu bagaimana di tempat magang itu aktivitasnya seperti apa saja? Aktivitasnya itu Kak mulai dari pagi kita absen pagi dulu, kan otomatis kita harus tepat waktu. Iya. Saya di situ biasanya telat. Oh, oke. Terus teman-temannya biasa sudah Sudah duluan. Oh, gitu. Oke. Kalau kan Dek Cina ini sudah tahu ya aktivitas yang menghambat aktivitasnya Dek Cina, kayak misalkan tadi yang kita bilang main game atau scroll TikTok tengah malam. Itu biasanya Dek Cina pernah mengalami sebelumnya atau pernah jadi tepat waktu tidur? Biasanya tepat waktu, tapi lebih sering begadang. Oke. Jadi kapan itu terakhir kali cepat tidur dan tidak scroll walaupun scroll TikTok ya, tapi bisa mengatur waktu? Kapan itu? Sebelum magang. Oke, berarti sekitaran berapa bulan gimana? Baru hampir Sebulan ya. Oke, jadi berarti tak bulan lalu masih bisa kontrol kebiasaan tak untuk tidak begadang. Berarti sebelumnya ini tidak jarang begadang, cuma akhir-akhir ini baru begadang. Oke. Kalau berarti ya 1 bulan yang lalu di. Oke. Selanjutnya kalau kakak boleh tahu, menurutnya Dek Cina itu aktivitas yang bagus atau
sudah baik ke depannya? Berarti belum baik ya. Oke, berarti Dek Cina ini sudah tahu bahwa aktivitas yang kita lakukan dari pulang magang kan sore ya. Setelah itu kerja tugas, setelah itu karena mungkin lagi capek, mungkin makanya dilanjut lagi untuk scroll karena mungkin lagi asik, makanya lupa waktu. Ya, Keterusan. Oke, jadi Dek Cina sudah tahu bahwa yang kita lakukan itu sebenarnya kurang baik dan mungkin kita bisa atur waktunya. Kalau dari Dek Cina bagaimana cara tak mengatur waktu tak? Waktu dulu yang bisa kita mengatur waktu. Biasanya itu Kak sekitar jam 11 atau jam 10 kan situ saya merasa capek banget. Iya. Jadi di situ saya mulai tidur. Oke. Tidak menggunakan HP lagi. Oh, berarti menghentikan aktivitas ya kalau misalnya. Oh, berarti kalau jam 11 itu biasanya ada alarm tak bunyi? Belum. Belum. Oke. Jadi nanti kalau ke depannya mungkin saya memberikan saran kalau sudah jam 11 atau jam 10 bisa mungkin buat alarm. Karena dulu pernah jadi buat alarm kan? Oh iya, yang sebelum itu. Iya. Jadi mungkin bisa lagi mengulang waktunya untuk sekarang atau sebentar habis dari konseling ini bisa buat alarm untuk mengingat begitu. Atau sempat ada teman saya yang bisa mengingatkan sama siapa kita setting kan? Dia sama sepupu Sama sepupu. Oke. Mungkin bisa juga tanya sepupu biar nanti kalau jam sekian jam 11 bisa diingatkan untuk tidur. Begitupun dengan bangun. Biasanya kalau bangun dibangunkan atau bangun sendiri? Biasa dulu tadi dibangunkan dan biasa juga bangun sendiri. Karena biasanya kita saya pasang alarm itu jam 6. Oke. Kan ada gitu kebiasaan tak dulu, tapi mungkin karena kecapean tidak didengar juga alarm tak toh. Mungkin bisa lagi tanyakan juga ke sepupu bilang kalau jam sekian boleh dibangunkan. Ya, gitu. Jadi bagaimana sudah menemukan solusi yang atau masalah yang kita hadapi itu bisa memecahkannya? Alhamdulillah bisa. Saya bisa solusi-solusi yang kita bahas. Jadi merasa sudah selesai semua permasalahan yang terjadi. Mungkin dengan saran-saran yang tadi kan bisa diselesaikan lagi mulai dari mengatur waktu, mulai tidur jam sekian, jam 10, jam 11 dan memasang alarm di jam 5:30 atau minta dibangunkan. Oke. Jadi Dek Cina sudah mengetahui ya arah dari permasalahannya Dek Cina ini sendiri. Oke. Ada aktivitas selanjutnya atau sudah tidak ada langsung mau balik? Langsung mau balik ini karena selesai magang tadi. Saya mau rencana kerja tugas di kota. Oh iya, kalau saya lupa. Jadi saya mau kasih Cina apa lagi namanya skala. Nah, sebelum saya lebih lupa lagi, saya mau tanyakan kalau Cina ini kira-kira tadi dari skala berapa? Dari 1 sampai 7. Kalau 1 itu paling apa namanya? Paling sangat buruk. Kalau yang 10 itu sangat-sangat bagus nih perilaku tak. Kalau dari 1 sampai 10 bagaimana itu? Di bagian mana skala itu? Sebelum ini ya, sebelum mengetahui sudah menemukan arah, Sebelum mengetahui iya. mungkin di angka 4. Di 4 ya. Oke. Jadi kalau sekarang kan sudah ini tahu lebih baik. Oke, jadi sudah merasa ini ya, berarti ada peningkatan lah. Mungkin karena sesi konseling ini terbatas juga ya, insya Allah di sini asas kerahasiaannya itu juga terjaga nantinya. Jadi tidak usah ragu untuk bercerita ya. Nanti ke depannya sempat Cinta mau bercerita kembali itu kakak masih di sini kok, ada selalu ya. Mungkin Dek Cina bisa balik lagi karena mungkin kayak kuliah ini capek nih juga pulang dari magang, bisa mungkin istirahat.
rumah. Jadi nanti jangan lupa ya nanti aktivitas tak ingat buat apa tadi? Buat alarm dengan alarm bangun juga. sama mengingatkan sepupu untuk dibangunkan. Dan kalau ini juga ada biasa kita buat journaling. Belum ya? Nah ya mungkin itu bisa Ki buat journaling juga nanti ke depannya, jadi bisa Ki mengetahui perkembangannya nanti Cina bilang oh ternyata berhasil jadi menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dan mungkin kita cukupkan Kak ya sesi ini, semoga menjadi solusi yang bisa diterapkan nanti ke depannya. Oke, terima kasih ya. Saya pamit dulu. Iya.